Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Risma Elisa Prameswari, NPM A1M 022020. Saya dari Prodi Pendidikan IPA, kelas 3B, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran ICT yang diampu oleh Bapak Eko Risdianto. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi PowerPoint. Nah, setelah itu kita buka file PPT yang sudah kita buat terlebih dahulu. Nah, ini dia. Teman-teman, di sini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan IPA, yaitu lipid atau yang biasa kita sebut dengan lemak. Pengertian lemak. Lipid atau lemak berasal dari kata Yunani yang berarti lipos, yang merupakan penyusun tumbuhan atau hewan yang diberikan oleh sifat kelarutannya. Lemak merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, dan O atau karbon, hidrogen, dan oksigen. Lemak merupakan unit penyimpanan yang baik untuk energi. Nah, teman-teman, seperti yang kita ketahui, lemak itu adalah salah satu sumber energi terbesar kedua setelah karbohidrat yang kita butuhkan dalam tubuh kita. Selanjutnya, sifat-sifat lemak. Yang pertama, sifat lemak itu tidak larut dalam air. Contohnya saja seperti minyak. Minyak apabila kita campurkan ke dalam air, maka ia tidak akan pernah bersatu. Yang kedua, yaitu larut dalam pelarut nonpolar. Yang ketiga, mempunyai viskositas tinggi dan titik didih yang tinggi. Yang keempat, massa jenisnya lebih kecil dari air. Selanjutnya yaitu sumber lemak. Nah, sumber lemak itu ada dua, teman-teman. Yang pertama, hewani dan nabati. Nah, lemak hewani ini berasal dari bahan-bahannya itu berasal dari hewan. Contohnya saja itu susu, daging, ikan, keju, telur, dan lain sebagainya. Kemudian kalau lemak nabati itu adalah lemak yang berasal dari tumbuhan. Contohnya itu seperti minyak zaitun, kelapa, kemiri, mentega, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu ada jenis-jenis lemak. Nah, jenis lemak ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama berdasarkan strukturnya, dan yang kedua berdasarkan ikatan kimianya. Kalau berdasarkan strukturnya itu dibagi menjadi tiga lagi, yaitu ada lemak sederhana, lemak campuran, dan lemak asli. Lemak sederhana yaitu lemak yang tersusun dari trigliserida yang terdiri dari satu gliserol dan 3 asam lemak. Contoh dari senyawa lemak sederhana ini yaitu lilin, plastisin, serta minyak. Yang kedua yaitu lemak campuran. Lemak campuran ini tersusun dari gabungan antara senyawa bukan lemak dengan lemak. Nah, contoh dari senyawa lemak campuran yaitu ada fosfolipid dan lipoprotein. Selanjutnya yang ketiga adalah lemak asli. Nah, lemak asli ini adalah senyawa yang dihasilkan yang berasal dari proses hidrolisis lipid. Nah, selanjutnya ada lemak berdasarkan ikatan kimianya. Nah, berdasarkan ikatan kimianya, lemak itu dibagi menjadi dua, teman-teman. Yang pertama ada lemak jenuh. Lemak jenuh ini mempunyai sifat non-esensial, artinya ia masih bisa diproduksi di dalam tubuh kita, di dalam tubuh manusia, atau bahasa lain itu bisa disintesis oleh tubuh. Nah, biasanya lemak jenuh ini dia bentuknya itu atau wujudnya itu padat, dan padat jika dilihat dari suhu pada suhu kamar gitu. Kemudian lemak tak jenuh. Nah, lemak tak jenuh ini bersifat esensial, artinya dia tidak dapat disintesis oleh tubuh manusia, dan biasanya lemak tak jenuh ini wujudnya itu cair, teman-teman. Contohnya aja minyak goreng yang berasal dari lemak nabati. Selanjutnya yaitu fungsi-fungsi lemak. Nah, fungsi lemak itu salah satu yang pertama itu pelindung tubuh dari temperatur suhu yang rendah. Yang kedua sebagai penghasil energi tertinggi ini setelah karbohidrat. Yang ketiga itu bahan penyusun vitamin dan hormon, dan yang keempat sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K.
Selanjutnya itu ada perbedaan lemak dan minyak. Perbedaan lemak dan minyak itu dalam keseharian kita itu suka sering dalam membedakan antara lemak dan minyak. Kita seringkali menyamaratakan, padahal kedua hal itu tuh berbeda, teman-teman. Nah, di mana bedanya? Nah, bisa kita lihat di sini. Pertama, berdasarkan asalnya dulu. Berdasarkan asalnya, lemak itu berasal dari hewan, sedangkan minyak itu berasal dari tumbuhan. Nah, perbedaan kedua itu berdasarkan asam lemaknya. Kalau lemak itu dia jenuh, dan kalau minyak itu dia tidak jenuh. Berdasarkan esensialnya, lemak itu non esensial, artinya kalau lemak itu dapat kita hasilkan sendiri di dalam tubuh kita, sedangkan minyak itu bersifat esensial, artinya dia tidak dapat kita hasilkan dari tubuh kita sendiri, namun dibantu dari luar atau dari makanan gitu. Yang keempat itu ada wujud kamar. Berdasarkan wujud kamarnya itu, kalau lemak itu padat seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan sedangkan kalau minyak itu cair. Kemudian yang kelima itu berdasarkan titik didihnya. Kalau lemak itu titik didihnya lebih tinggi, kalau sedangkan minyak itu titik didihnya lebih rendah. Contohnya, kalau lemak itu ada mentega, keju, susu, dan kalau minyak itu contohnya ada minyak kelapa dan minyak zaitun. Nah, itu saja teman-teman presentasi dari saya tentang materi lipid ini. Nah, kemudian saya minta maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Kita keluarkan dulu dari aplikasi PowerPoint-nya. Nah, itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.